Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Bunaya dengan NIM 0104242069. Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kelas MDB, mata kuliah hadis, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Iqbal Abdul Muin, LCMA. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan hadis tentang orang yang meminta menyenandungkan syair. Pendahuluan, Nabi Muhammad SAW pernah meminta seorang penyair, Umayyah bin Abi Salt, untuk melanjutkan syairnya yang mengandung tema ketauhidan dan hari kebangkitan, menunjukkan bahwa bersyair diperbolehkan jika tidak mengandung keburukan. Namun terdapat juga hadis yang mencela syair, menyatakan bahwa lebih baik mengisi perut dengan nanah daripada dengan syair. Ini menunjukkan bahwa syair yang tidak bermanfaat atau mengalihkan dari ibadah adalah terlarang. Sementara syair yang positif, mendidik, tetap dihargai dalam Islam. Pembahasan hadis tentang orang yang meminta disandungkan syair berkaitan dengan sikap Rasulullah terhadap syair. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW menghargai syair yang membawa kebaikan, hikmah, dan pelajaran. Langsung saja, di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, hadis tentang Hasan bin Sabit yang bersyair di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, balaslah mereka atau orang-orang musyrik dengan syair, karena syair itu lebih menusuk daripada tombak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa syair yang digunakan untuk hikmah, untuk menyebarkan kebaikan, melawan kebatilan, dan atau menyampaikan hikmah sangat dihargai dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan meminta Hasan bin Sabit untuk bersyair membela Islam dan umat Islam. Yang kedua, hadis tentang syair yang mengandung hikmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada sebagian syair terdapat hikmah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa syair dapat menjadi media untuk menyampaikan kebenaran, nasihat, dan pelajaran berharga selama isinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, konteks syair di zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah SAW, syair adalah salah satu bentuk seni yang sangat dihormati dan populer di kalangan Arab. Syair digunakan untuk menyampaikan pesan moral, kebijaksanaan, dan kritik sosial, bahkan untuk membela agama Islam. Namun, tidak semua syair dianjurkan karena ada juga syair yang mengandung kesesatan, ejekan, dan keburukan. Yang keempat, makna hikmah dalam syair. Hadis ini menunjukkan bahwa syair bisa memiliki nilai-nilai positif seperti hikmah, kebijaksanaan, nasihat, atau pelajaran hidup. Apabila isi dan tujuannya sesuai dengan ajaran Islam, syair yang berisi ajakan kepada kebaikan, pujian kepada Allah, atau pengingat akan akhirat dihormati. Yang kelima, peringatan terhadap syair yang negatif. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah, dan bahwa mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak kerjakan. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 224 sampai 226. Ayat ini mengkritik penyair yang menggunakan syair untuk menyesatkan orang, mengucapkan kebohongan, atau mencelah orang lain tanpa hak. Maka kesimpulannya, hadis ini menunjukkan bahwa kebolehan menggunakan seni atau termasuk syair selama tidak melanggar batas-batas Islam. Syair yang mengandung hikmah, nasihat, kebaikan, atau dakwah adalah bentuk seni yang tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dianjurkan. Namun syair yang negatif, merusak moral, atau menghina orang lain harus dihindari. Maka di sini saya akan
membuat kuis. Di sini kerjakanlah kuis di slide berikut. Selamat mengerjakan. Terima kasih.